Saya duduk ya Pak ya. Kaki ini ada sedikit gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para Duyufir Rahman, tamu-tamu Allah, dan juga pengurus KBIH Tanira, dari mulai ketua yayasan, panitia, dan juga para pengisi materi pada manasik tahun ini. Baik Ibu, kita langsung saja. Ibu udah kenal sama saya, jadi saya nggak memperkenalkan diri. Kemarin udah praktek ya? Udah tahu ya? Alhamdulillah. Pas itu yang macam-macam haji tadi Mas. Kita teori pemantapan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti di sana masih ada lagi yang bertanya tawaf itu apa? Masih ada yang bertanya sa'i itu apa? Bukan nggak boleh, bukan. Jadi kalau sampai bertanya kan seolah-olah manasik itu nggak bermanfaat. Ya. Manasik ini adalah untuk kita ini mandiri, tidak bergantung kepada pembimbing. Ibu bisa lihat, kalau ibu kemarin praktek, itu enak Bu. Masih bisa pegangan, ya, rombongan. Nanti di sana udah berubah Bu. Tawaf aja, ibu masuk ke area Masjidil Haram, itu sudah tadinya ibu sama teman ibu ada di depan, itu bisa ibu mundur ke belakang 5 orang di depan. Ya. Makanya diperlukan mandiri seperti ini. Artinya ketika kita lepas dari rombongan, kita bisa menjalankan sendiri. Ya. Makanya nanti kita jelaskan haji ini satu persatu. Haji ini ini pemantapan aja. Karena ibu praktek sudah. Yang ibu praktek kemarin haji tamatu. Tamatu itu artinya santai. Ya, jadi haji tamat itu haji santai. Ya. Mendahulukan umroh ketimbang haji. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang terpisah antara haji dan umroh. Kalau haji qiron, penggabungan haji dan umroh. Kalau haji tamatu, pemisahan juga antara umroh dan haji. Kalau haji ifrad, ibu nggak usah bayar dam. Cuman berat Bu. Kalau haji qiron, ibu bayar dam. Haji tamatu juga bayar dam. Nanti ada penjelasan dam nanti periode berikut. Ibu udah tahu damnya? Ibu udah bayar dam ya? Udah? Oh belum, nanti berangkat. Udah ada yang udah ya? Karena apa? Karena ibu nanti haji tamat. Ya. Jadi kalau haji qiron, kenapa jarang yang ngambil orang Indonesia? Biasanya orang-orang Saudi. Karena haji qiron ini berat. Haji ifrad ini berat. Bukan qiron, maaf. Haji ifrad ini berat. Berpakaian tidak boleh lepas kalau sebelum tahallul akhir. Ya bapak-bapak berat. Beratnya sebetulnya kalau ibu-ibu masalah pakaian nggak berat.
bapak-bapak yang berat. Larangan-larangan berihram tetap dilakukan. Biasanya kalau haji ifrad datangnya itu di tanggal 7 Zulhijjah. Nah, nanti dia datang tawaf mikot, tawaf kudum, tawaf selamat datang. Setelah itu tidak tahallul. Nunggu sampai pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau haji ifrad ini umrohnya setelah haji. Ya, jadi tawaf kudum dulu baru selesai. Nunggu tanggal 8 baru berangkat ke Mina dulu. Kalau haji tamatu ada yang ke Mina, kita langsung kemana kalau haji tamatu kemarin? Ke Arafah. Jadi langsung, saya hanya penjelas, tapi nanti yang kita jelaskan adalah haji tamatunya. Ini hanya pengetahuan ibu, karena kita nggak menjalani ini, dua nggak jalani. Jadi kalau haji ifrad itu kita melakukan ibadah haji dulu, selesai haji baru kita melakukan umroh. Selesai hajinya kapan? Selesai haji, bulan-bulan haji itu dari mulai 1 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tanggal 10 itu selesai bulan-bulan haji. Ya, jadi udah tanggal 10 itu udah selesai bulan haji. Ya, jadi melakukan ibadah umrohnya di luar bulan haji. Kalau haji ifrad, makanya selesai jumroh, selesai semua, selesai haji, tawaf ibadah selesai, baru dia melakukan umroh. Selesainya kapan haji? Rangkaian ibadah haji selesainya tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 13 Zulhijjah udah selesai Bu semua. Ada yang selesai tanggal 12. Yang 12 adalah nafar awal. Biasanya kebanyakan Indonesia ini kita ngambil nafar awal. Nafar itu artinya golongan, kelompok pertama. Nanti ada kelompok kedua sampai tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik, selesai semua, selesai haji. Nah, selesai haji itu semua, sudah dilakukan tawaf ibadah semua, baru haji ifrad ini melakukan umroh. Jadi belakangan. Nah, selama itu, dari mulai dia niat di mikot, sampai selesai dia melakukan umroh, dia tidak boleh melakukan larangan-larangan berihram. Itu beratnya Bu. Ya, memang nggak bayar dam, tapi tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam berihram. Ya, yang berat sih ada memang hubungan suami istri biasanya. Kenapa Bu dibilang berat? Bu, maaf Bu, Bapak maaf. Suami istri di Indonesia ini, di tanah air, itu biasa-biasa aja. Ibu udah biasa sering ketemu istri, biasa. Tapi di sana ketika ibu mulai masuk niat, ya, labaik Allahumma umrata atau labaik Allahumma hajj, itu istri terlihat seperti bidadari. Ya betul Bu. Istri itu yang tadinya wah, tapi begitu bilang, istri kayak bidadari. Apa itu namanya? Goda. Kalau sampai melakukan, kena dam. Damnya apa? Motong onta. Di Indonesia aja korban nggak sampai onta. 3 kali melakukan 3 onta. Kalau udah di Indonesia, ibu udah bisa beli mobil Avanza. Itu beratnya. Ya, kalau haji qiran digabung tuh. Umroh dan haji digabung. Udah niat haji dan niat umroh. Ketika ibu tawaf selesai haji tawaf, itu sudah termasuk umroh. Ini makanya bayar dam juga. Ya. Haji qiran ini bayar dam juga. Nah, sekarang yang saya mau ceritakan, mulai dari awal kita di Indonesia, di rumah,
sampai akhir kita tahallul dan tawaf wada. Saya pelan-pelan ceritanya. Karena kemarin kita kan udah praktek. Ya, jadi sekarang teorinya pelan. Haji tamattu saya katakan haji yang kita bersenang-senang. Nyantai. Ya, kita ambil mikot, setelah mikot kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul, bebas kita melakukan apa sambil nunggu, dalam artian melakukan apa, ke istri, berpakaian, sambil nunggu nanti tanggal 8. Ya, ini namanya haji tamattu. Jadi haji yang enak lah, makanya kena dam. Saya duduk ya Bu, saya agak ini, saya udah masih muda tapi gini, umur saya udah 63, masih muda ya Bu. Awal, saya cerita dari awal, maksudnya biar ada bayangan haji itu. Setelah kita sudah pada waktunya dipanggil berangkat, kita berangkat ke asrama haji. Sampai di asrama haji nanti ada pemeriksaan kesehatan, semua diperiksa. Kita dikasih gelang, ya gelang dari besi itu. Ya di sini tempelin dipanggil satu-satu. Makanya gelang ini nggak boleh ketukar. Karena gelang ini identitas ibu, bapak sekalian. Gelang, ya. Ini identitas, makanya nggak bisa dilepas, nggak boleh dilepas. Sama dikasih tanda. Dan nanti juga dikasih living cost. Kalau nggak salah living cost itu 750 real. Berapa Pak? 3 jutaan kali ya? Nah, itu dikasih. Di mana? Di asrama haji. Dan bukan itu aja Pak. Nanti kepala rombongan dapat juga. Kepala regu dapat juga. Kepala rombongan saya bocorin 1.200.000. Siapa yang kepala rombongan sini? Ada 3 rombongan, 4 ya. Kepala regu dapat 750.000. Indonesia, rupiah. Di amplop. Gitu. Itu makanya kepala rombongan, kepala regu itu tugasnya berat. Iya, memang berat, pemerintah tahu ini berat. Berat, Bu. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas, enteng. Setelah itu, kita nginep 1 hari. 1 malam maksudnya. 1 malam nginep di asrama, setelah itu berangkat ke bandara. Kita sholat 5 waktu, lihat aja nanti di bandara. Kalau kita berangkatnya umpamanya jam 1, berarti kita bisa sholat zuhur. Diapain tuh Bu? Qashar dan ya. Makanya tadi Ustadz Jalaluddin ya udah menjelaskan. Jadi kalau kita mau qashar jamak, ulama ngasih syarat. Apa syaratnya? Lebih dari 83 kilo dan perjalanannya bukan maksiat. Itu yang perlu tanda tangan nih. Ya. Kita jalan-jalan kemana-mana nggak punya tujuan apa-apa. Yang penting nggak maksiat. Itu boleh qashar jamak. Baik, setelah itu kita berangkat. Ada 2, gelombang pertama atau gelombang kedua. Biasanya kita ngambil gelombang pertama. Karena kalau gelombang pertama langsung ke Madinah. Mikotnya di Bir Ali. Kalau gelombang kedua langsung ke Jeddah, Mekah. Mikotnya di Lamlam di atas pesawat. Oke, saya pelan-pelan. Kalau gelombang kedua, dari rumah dari asrama kita sudah mandi. Mandinya mandi apa? Mandi umroh. Niat saya mau berihram, maksudnya niat mandinya mandi apa ya? Mandi basah lah Bu ya, mandi basah ya. Semua mandi basah ya. Mandinya mandi besar. Bapak langsung ganti pakaian. Nggak ganti pakaian boleh nggak? Boleh, tapi nanti sulit di pesawat.
ruang sempit, ganti pakaian semua orang, masya Allah, bingung gitu. Dari asrama kita sudah berpakaian ihram, ya, tapi belum kena larangan. Kenapa? Karena kita belum berniat. Jadi Bapak boleh masih pakai celana dalam, pakai kaos, boleh. Ya, nanti begitu, maaf, saya waktu umroh itu ngambil itu ke Mekah langsung. Itu pasti pakai di bandara itu pakai ihram, begitu naik di atas, begitu masuk ya lam-lam, baru kita buka celana dalam, kita buka. Ya. Di atas pesawat ketika kita, nah, makanya kalau Bapak mau dari rumah, dari asrama haji udah mau pakaian semua ini, nggak apa-apa, lebih bagus, lebih enak. Ya, jadi pakai semua. Nah, nanti udah begitu sampai ya lam-lam ini yang kedua, yang gelombang kedua yang dibicarakan. Sampai yang di atas nanti dibilangin tuh Bu, di pesawat ada yang ngasih tahu. Nah, ini sudah berapa saat lagi kita sudah memasuki daerah mikot, ya lam-lam siap-siap untuk berihram. Setelah melewati kita niat. Nah, disitulah baru berlaku larangan berihram. Berlaku larangan berihram udah. Sampai nanti langsung kita ke Mekah. Itu kan kalau gelombang kedua itu udah tinggal berapa hari Bu. Tapi kalau gelombang pertama kita biasa aja turun di Madinah. Ya, apa nama bandaranya? Muhammad Abdul Aziz apa saya lupa. Ya, Muhammad bin Abdul Aziz. Nah, itu pesawat di situ. Nah, nanti dari situ kita langsung naik bus ke Madinah. Udah ditungguin Bu. Rombongan udah ada. Ya, satu pesawat itu udah ada bisnya masing-masing. Ya, nggak akan berubah. Makanya nanti dikasih tahu nomor berapa. Ibu jangan pernah lupain nomor bus. Sampai di naik bus kita menuju ke Madinah. Sampai di Madinah tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Kiai Solihun. Sampai di hotel nanti yang ngambil kunci adalah ketua rombongan. Nanti dikasih masing-masing kepada kepala regu. Nggak usah protes. Oh, lihat saya di kamar berapa, lantai berapa, udah berangkat aja. Nggak usah tukeran di situ. Oh, saya nanti mau pindah sama ibu ini, karena ibu ini tidurnya ngorok, ya itu kan saya pindah sih. Itu bisa, tapi nanti setelah dapat kamar. Udah terima aja dulu, dapat, oh ya udah terima. Dapat terima nanti baru tuker-tukeran. Ya. Bu, saya boleh nggak sih dengan ibu ini? Boleh nggak sih Pak, saya tukeran dengan bapak ini? Itu banyak terjadi seperti itu. Ya, saya mau sama ini karena saya biasa ngobrol-ngobrol sama ini. Oh iya, iyalah. Nggak ada masalah. Mau nggak orangnya? Oh mau, iya silakan. Itu. Ngapain aja selama 8 hari setengah malam di Madinah? Apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil sholat arba'in. 40 waktu, tidak ketinggalan sholat berjamaah. 40 waktu. Berarti kalau 40 waktu kali 5 kan 8 hari ya. Nanti instruksinya kapan itu dilakukan? Instruksinya dilakukan oleh ketua rombongan. Ayo kita mulai. Arba'in, zuhur atau asar, hitung aja itu. Hitung, lihat. Setelah itu apalagi yang kita lakukan? Ziarah yang ada di Madinah. Apa aja diantaranya? Gunung Uhud. Ya. Banyak Bu, ziarah-ziarah. Nanti sudah diatur itu. Sama siapa? Sama ketua rombongan. Sama KBIH masing-masing sudah diatur. Sudah diatur semua. Hari ini kemana, hari ini kemana. Nanti umpama ibu ziarah ke Uhud, nanti di sana ya sebagai guide itu menceritakan. Oh ini Uhud gini. Uhud dulu ini adalah tempat waktu Nabi SAW perang Uhud.
Dan Nabi ketika awal pertama posisinya umat Islam kalah, tapi awal keduanya kembali menang. Nanti diceritain. Di samping itu ziarah kemana? Yang pertama tadi Uhud. Yang pertama yang tidak pernah lupa ada ziarah ke makam Rasul Raudhah. Kalau dulu Raudhah itu pakai undian atau pakai apa nah? Tasrih ya. Nah, itu nanti diatur ya sama para rombongan. Tungguin aja. Kalau kita mau bandel, maaf, bukan ngajarin bandel ya. Sendiri berangkat. Saya waktu umroh, Bu. Waktu umroh. Istri saya itu setelah sholat subuh sampai jam 7, jam 8 gak pulang. Ibu tahu Masjid Nabawi itu. Itu saya puterin, Bu. Saya puterin nyariin istri saya itu. Kemana ini? Wah, marah sudah sampai di sini, Bu. Benar, marah itu sudah sampai di pala marah. Ini orang kok disuruh nunggu di sini nggak nongol-nongol. Jam 9 baru ketemu, jam 8, jam 9 dari subuh. Berapa jam? 2 jam atau 3 jam nyari. Saya muterin Masjid Nabawi itu. Jalan itu masa nggak ada capeknya. Sambil mau marah. Ketemu, Bu, di pintu. Saya bilang dari mana? Dari Raudhah. Begitu dia sebut dari Raudhah, yang tadinya panas di atas turun sampai kaki. Insya Allah. Nggak marah, Bu. Hilang marah saya. Kenapa? Karena istri saya bisa masuk Raudhah. Ini cerita saya. Marahnya luar biasa, Bu. Bapak juga gitu kalau nyari istri nggak ketemu, Pak. Padahal kita janji ntar habis sholat subuh kita di sini. Saya bilang ceritain gimana? Saya setelah sholat subuh ada yang ngajak, Pak, ke Raudhah. Bisa masuk gini-gini. Bener, yang tadinya tinggi marah udah puncaknya, kalau dibilang marah sampai 100%, udah 99% marah. Tapi begitu dia bilang saya dari Raudhah, Pak, sama temen ini, turun langsung 0%. Subhanallah, itu Raudhah, Pak. Gimana kalau kita masuk ke situ? Gimana kalau kita doa di situ? Tapi sekarang kayaknya udah banyak mudahan. Sekarang, kalau dulu Masya Allah, ya, sekarang udah banyak mudahan. Raudhah itu baru kita duduk sholat aja, cepet banget diusir itu. Tapi saya pakai teknik, Pak. Begitu saya sudah selesai sholat, tetap aja saya duduk begini, tapi tangan saya begini. Padahal udah selesai saya berdoa, ya Allah. Tangan begini, karena kalau dia tangan begini, diangkat, Pak, sama askar itu. Disuruh keluar, gantian. Jadi pakai teknik-teknik lah. Bohong-bohongin polisi apa? Polisi Arab itu bohong-bohongin dikit ya. Ya. Pakai teknik. Makanya saya kasih tahu teknik-tekniknya. Ya gimana caranya agar kita aman gitu. Ziarah ke makam Rasulullah. Setelah itu ziarah ke Baqi. Ya. Itu selama 8 hari. Setelah selesai 8 hari, ada program kita ke Mekah, berangkat diumumkan, kita berangkat ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, nanti kita mampir yang namanya di Zulhulaifah. Atau dikenal dengan apa? Bir Ali. Ya. Ngapain di situ? Kita ambil mikot. Tapi sebelumnya kita mandi dulu di Madinah itu. Mandi ihram, ya, sampai. Sepanjang perjalanan kita banyak zikir. Ya, tidak talbiyah dulu tuh. Kenapa? Karena kita belum mikot. Ya, talbiyahnya kapan? Setelah kita di Bir Ali. Setelah kita selesai sholat 2 rakaat, nanti diniatkan bareng-bareng, ya. Labbaik Allahumma umroh. Karena umroh kan haji tamattu. Ya, atau nawaitul umrota lillahi ta'ala. Ayo ramah-ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota lillahi
ta'ala. Tapi kalau haji qiron, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Itu kalau haji qiron. Ya, haji qiron. Tapi kalau haji ifrad, nawaitul hajja. Di mana? Di Bir Ali. Saya niat berhaji. Ya, itu beda Bu, beda niat. Makanya perlu diperhatikan. Asal ibu tahu aja. Asal kita punya pengetahuan tentang haji ifrad, haji qiron, dan haji tamattu. Tapi yang diperdalam apa? Haji tamattu. Hampir 95% orang Indonesia itu haji tamattu. Berangkat setelah kita niat, naik bis lagi, yang masing-masing bis itu jangan dirobah-robah. Bisnya umpama bis nomor 1, bis nomor sekian, kelompoknya berangkat ke Mekah. Nah itulah baru mulai kita apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo baca. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, sepanjang perjalanan sampai di Mekah baru selesai kita, sampai di hotel ya, baru selesai kita baca talbiyah. Untuk apa selesai? Karena nanti ada pembagian kunci lagi ke hotel masing-masing. Caranya gimana? Terima apa adanya dulu. Ya, terima aja apa adanya. Terima dulu apa adanya, baru nanti mau tuker-tukeran pun nggak apa-apa. Ya. Kalau ke Mekah, dari Mekah jauh tuh. Selesai, kita kan belum ini, niatnya udah umroh. Tetap berpakaian ihram. Mau mandi silakan. Mau istirahat dulu tidur silakan. Ya Ibu, tapi ingat jangan melanggar larangan ihram. Ya. Apa larangan ihram yang gampang dilanggar? Mandi dengan sabun wangi. Hati-hati Bu, nanti kena denda. Ya. Nanti ada damnya, teman saya ini aja. Dam itu kalau kita berbuat salah, melanggar itu bisa kambing. Kalau nggak bisa kita motong kambing, nyembelih kambing, kita puasa selama 10 hari. 3 hari di Makkah, 7 hari di tanah air. Ya. Ini biar Ibu paham. Ya, jadi kita tahu pengetahuan tentang ifrad, pengetahuan tentang qiron, dan apalagi pengetahuan tentang haji tamattu yang kita jalani. Setelah sampai, apa yang kita lakukan? Setelah selesai semua, apa yang kita lakukan? Kita kan masih berihram, kita umroh dulu. Nanti ada lagi bis yang jemput. Nah, lihat masing-masing grup naik ke dalam bis. Masing-masing nanti diumumkan tuh, ayo ngumpul di lobi hotel, ngumpul semua dulu. Dengan sudah berpakaian ihram bapak-bapak, mau bawa tas boleh silakan. Ya, bawa tas, bawa apa silakan. Ya, naik, begitu naik udah nggak usah niat lagi, kan udah niat. Ya tadi di apa niatnya? Di mikot. Ya di Bir Ali. Sudah niat umroh di mikot. Apa yang kita lakukan? Baca talbiyah lagi. Sampai di mana? Sampai di masuk ke Masjidil Haram. Di situ Masjidil Haram. Nanti ketika kita masuk Masjidil Haram, apa yang kita baca? Kita baca doa masuk ke dalam masjid. Singkat boleh. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Kalau panjang bisa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Abarak tarabbana wa ta'alaik ya zal jalali wa ikram. Allahumma li zunubi wabtahli abwaba rahmat. Gak usah yang panjang-panjang Bu. Yang pendek-pendek aja. Haji tidak ada doa yang wajib. Jadi Ibu jangan ngapalin Bu. Capek Ibu ngapalin. Ya, buku segini ya. Dikasih belakangan lagi. Kasihnya bukan dari awal itu, kasih belakangan.
Nggak usah dihafalin. Tawaf apa yang dibaca? Zikir. Itu yang apa? Nggak usah dihafal-hafalin. Ada orang nangis, mau pergi haji nangis. Kenapa saya belum bisa hafal doanya? Kasih tahu. Ya. Begitu masuk di dalam masjid kita baca tadi doa, masuk melihat Ka'bah juga baca doanya lagi. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Kita baca doa, kita angkatan Allahumma zid haza baitan tasriman wa tahzim. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah, aku melihat Ka'bah, ya Allah, muliakan Ka'bah. Yang sudah mulia, muliakan. Yang sudah agung, agungkan. Gitu. Ya. Gampang, jadi apa sih yang susah? Nggak ada yang susah haji itu. Jadi nggak usah takut. Ya laksanakan aja. Saya selalu ya mau ngasih pelajaran apa, selalu saya bilang nggak usah banyakin doa, nggak usah banyakin ngapal doa, nggak ada. Kenapa saya katakan kemarin? Kenapa ulama menyusun doa? Doa putaran pertama ini, doa putaran kedua ini, ketiga ini apa? Untuk mengetahui bahwa orang itu sudah sampai putaran berapa. Ya, hanya itu saja tujuannya. Biar orang nggak maksudnya nggak kacau dalam hitungan putaran. Kita bisa nggak caranya? Bisa. Ibu bawa aja karet dari rumah. Taruh karet 7 karet di sini. Begitu selesai sampai begitu mulai Bismillah Allahu Akbar di mana? Di Hajar Aswad, pindahin karet ke sebelah. Begitu balik lagi putar, ketemu Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, pindahin lagi ke rumah. Udah berapa putaran? Lihat karet, wah 5 yang ada. Nah, berarti baru 5 putaran. Ya, nggak usah. Orang tuh pasti nggak ngitung ibu. Ya, karena dipikir ada siapa pembimbing. Tapi ingat, jangan pernah mengandalkan pembimbing. Apalagi di sana, masya Allah. Nanti doa ikutin aja pembimbing. Kalau kita punya apa sih namanya resetter ya, itu boleh kita ikutin Bismillah. Tapi kalau enggak, baca aja. Tapi yang utama adalah bacanya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu baca doa yang utama, dan itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, disuruh baca. Itu aja dihafalin. Kita baca Quran, mau hafal Quran, hatamin aja Al-Quran selama putaran. Kita bawa Al-Quran silakan. Cuman kalau kita bawa, nanti fokus mata kita itu ke sini, nggak ngeliat ke depan. Dan ketika tawaf, memulai tawaf itu ada garis nanti. Ibu lihat bawah aja. Ketika kita sampai di lurusan dengan apa? Miring kan, biasanya miring. Enggak gini, miring. Umpamanya Ka'bah sini, miring. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi badan tidak gini. Kenapa? Karena tawaf itu Baitullah atau Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Bukan di depan. Sebelah kiri. Selalu. Makanya kalau kita mau nengok, itu nengok aja pala. Jangan begini. Ya, apalagi begini. Udah sono udah. Nah, itu membelakang. Jadi bukan dada. Ini yang perlu Ibu perhatikan. Dan banyak orang yang salah. Jadi nengok. Udah gini aja, Bismillahirrahmanirrahim. Pala aja yang nengok. Muter, subhanallah. Di makam Ibrahim, ibu nggak usah ngikut-ngikutin orang. Makanya ikuti aja apa yang diajarkan di KBH. Meluk-meluk, apa namanya? Makam Ibrahim dipeluk-pelukin. Nggak usah, Bu. Nggak ada sunnahnya. Bukan nggak boleh, maaf ya. Bukan nggak boleh. Nanti ibu ketinggalan sama teman-teman. Ibu meluk-meluk melihat, aduh, membayangkan. Kalau membayangkan boleh. Maksudnya apa? Makam Ibrahim dan Ka'bah itu jaraknya seperti segini. Yang ibu bayangkan itu, yang ibu ambil hikmahnya, makam Ibrahim itu, makam namanya tempat berdiri, itu tempat berdiri
Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Istilah kita tukang bangunan ya, pakai semen gitu. Ibu bayangin, dirinya di sini, bangunannya di sana, tangannya Nabi Ibrahim seperti apa panjangnya? Itu yang ibu bayangin itu. Kalau kita, ini tembok, ya, tukang-tukang kan tahu di rumah, kan begini ya bu, pakai steger. Artinya memang orangnya kecil, berarti kan Nabi Ibrahim tinggi nggak? Itu namanya ketika kita menjalankan ibadah haji, kita ambil apa? Hikmah dari semua itu. Pakaiannya rata-rata putih nggak? Putih nggak bu? Rata-rata. Boleh nggak pakai hitam ibu? Boleh. Tapi kenapa rata-rata pakai putih? Karena untuk kesamaan. Bukan nggak boleh. Boleh. Muter. Sama berapa? 7. Baca apa saja. Dan ingat, kemarin juga sudah diajarin, tidak boleh melewati Hijr Ismail. Karena itu bagian dari Ka'bah. Putaran Iraki lewat, terus Sami kita lewati sudutnya, sampai sudut Yamani, kita di situ berubah doa kita menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadhilnal jannata ma'al ya aziz ya rabbal. Udah jadi haji bu. Amin. Enak bu. Dia apa? Sama 7 kali putaran. Sama. Kalau dulu itu dikasih ini apa namanya, dikasih jarak ya, garis. Sebetulnya dikasih garis itu tujuannya untuk apa? Untuk putaran pertama di ring ini, putaran kedua di ring ini. Kan sekarang nggak bisa banyak orang. Sama saja mau di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 sama aja putarannya. Setelah sampai selesai mundur ke belakang. Di belakang makam Ibrahim mundur. Ini namanya makam Ibrahim, itu Ka'bah, mundur. Jangan di sini bu. Ini makam Ibrahim, ini Ka'bah, jangan sholat di sini, mengganggu orang. Sholatnya di belakang makam Ibrahim. Sholat aja 2 rakaat. Bacaannya gampang. Apa bu? 2 rakaat. Surat Al-Kafirun dan setelah itu berdoa. Minta apa aja bu? Bener. Ya Allah berikanlah aku mobil. Boleh nggak? Boleh. Nggak usah takut-takut. Allah kabulkan bu. Karena apa? Kitanya nggak yakin. Kata Nabi doa apa aja terserah. Minta. Kan disuruh minta doa apa aja. Tapi yang paling enak doanya apa? Robbana atina. Yang penting bahagia di dunia. Kalau bahagia di dunia enak nggak? Rumah gede, mobil banyak, itu kan bahagia di dunia. Akhirat masuk surga, mau gak? Nah, jangan kata ibu ditanya, yang nggak sholat juga mau. Selesai? Kemana kita selesai? Ke sa'i. Tapi sebelum sa'i, minum air zam-zam. Yeah. Apa doanya apa enggak? Allahumma ini as'aluka ilman warizkon wasi'an wasifaan bikulidain. Angkat. Ngadap kemana? Boleh nggak berdiri minumnya? Boleh. Ngadap kemana? Yuk sama-sama pegang tangannya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkon wasi'an wasifaan likulidain. Minum 3 kali caranya. Jangan langsung terus terakhir habisin. Bisa habis nggak? Orang gelasnya kecil ya bu ya. Udah disiapin. Gelas langsung pakai buang, langsung pakai buang. Ibu cuci muka di situ,
diomelin sama Askar. Askar tuh ngeliatin dia. Sama yang jaga-jaga, mamnu, artinya dilarang. Padahal kita mau sama yang cuci muka. Mamnu, dilarang. Ya udah jalan. Setelah selesai minum, kita jalan menuju Safa Marwah. Itu langsung Bu, Ibu minum di sini nih. Itu jalanannya langsung ke sana Bu, jurusannya ke sana langsung. Itu agak nanjak. Ketika Ibu nanjak, ya di sana nggak boleh sampai atas, dilarang. Nah, ada pagar itu. Kan kalau dulu pada naik ke atas, sekarang nggak boleh semana. Selesai kita di situ, kita memulai menghadap Ka'bah. Kelihatan Bu, umpama ini Safa Marwah, Ibu kesini aja tuh udah kelihatan Ka'bah. Kalau belum ada yang bangunan lagi, pokoknya ngadapnya ke sana. Ya, disitulah kita baca Bismillah, Allahu Akbar. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasul. Aku menjalankan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasul. Caranya begitu. Doanya apa aja? Berarti apa aja. Cuman ada yang perlu Ibu hafalkan di surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima. Faman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang belum hafal surat Al-Baqarah ayat 158. Itu Bu. Gampang nggak? Gampang. Ibu di sini bingung karena belum membayangkan fakta di sana, tapi udah nyampe sana, wah iya. Apalagi Ibu udah sekali umroh di sono, nanti Ibu ngajak temennya itu sendiri. Biasanya jatah dari KBIH, biasanya itu 2 kali. Tapi nggak tahu Pak Haji Solihin, apa 3 kali. Artinya nggak bayar apa-apa, nggak bayar bis, nggak apa-apa. Itu biasanya 2 kali. Ya, biasanya 2 kali. Tapi kalau Ibu mau mau nambah sama teman-teman, ngumpulin nih 10 orang, yuk kita berangkat umroh yuk. Ngambil apa? Ngambil mikot di Tanim. Tanim itu Masjid Aisyah. Jadi namanya Tanim, Masjid Aisyah namanya. Ngambil di situ, paling 15 real Bu. Bis naik. Udah, ngambil kalau Ibu mau. Tapi kalau jatah dari nanti ditanya aja sama Pak Kiai. Karena yang berangkat nanti insya Allah Pak Kiai sama Ustadz Agung yang berangkat. Ya tanya aja berapa. Boleh tuh. Ya, karena kan kita haji tamattu. Ya belum masuk tanggal 8 kita kemana. Setelah itu apa yang kita lakukan? Selesai sa'i perjalanan 7 bolak-balik 7 kali. Apa yang kita baca doa tadi? Tapi ada yang disunahkan ketika membatas kita di lampu hijau, kita itu laki-laki berlari sedikit, ya, lari kecil, ya. Disitulah kita berdoa juga. Apa doanya terserah, tapi ada bacaan doa juga, nanti Ibu lihat di bukunya. Ya nggak usah dihafalin juga, nanti biasanya rombongan. Kalau Ibu mau bawa di kantong ini juga. Ya baca Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj innaka antal aizul akram. Itu. Ya nanti dibaca aja. Sampai selesai jalan. Kalau perempuan nggak boleh ya. Nggak boleh lari-lari. Nah itu nanti begitu naik, apa yang kita baca? Nanjat. Baca lagi. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Faman tatawa khairan fa innallaha syakirun. Bu, kita dari tim ini ya, dari tim ini kan kita rapat supaya itu orang ngerti. Jangan sampai di sana tidak ada lagi bertanya-tanya. Sampai di sana apalagi yang kita hadapkan? Sama seperti yang awal tadi. Kita menghadap lagi ke Baitullah, ke rumah Allah, kita baita lagi, kita bilang lagi Bismillah Allahu Akbar. Tapi sebelumnya kita berdoa. Dan Ibu,
pasti ketinggalan. Kalau ibu doanya lama, minta macam-macam, pasti ketinggalan. Tapi udah janji bu, sebelumnya udah janji. Nanti yang belakangan, setelah tahallul di depan jangan kemana-mana dulu, pasti ketemu. Makanya disitulah enaknya ikut KBIH ketimbang kita mandiri. Ya, mandiri juga di sana saya tanya-tanya, ternyata punya teman ikut juga KBIH, ikut gabung. Nah itulah gunanya KBIH. Makanya pemerintah mengadakan KBIH. Setelah itu kita putar, selesai 7 kali putaran, doanya sama, baru kita tahallul. Ya. Tahallulnya apa? Tahallul kita potong. Tapi kalau di apa namanya? Di haji ifrad, Bu, ibu nggak mencukur itu. Makanya nggak boleh ganti pakaian. Tetap berihram. Kalau di ifrad, haji ifrad, makanya dibilang haji berat itu. Jadi nggak bercukur dia. Kalau bercukur tanda lepas semua dari aturan-aturan ihram. Selesai, potong, jangan dihabisin bu. Bapak, maaf, ibu mah dikit. Bapak tuh jangan dihabisin botak, disisain. Kenapa? Karena nanti ada tahallul di mana? Di haji, urutan haji. Di setelah melempar jumroh akobah. Disitulah baru sunnahnya bapak membotakkan. Botakin sunnah. Ya nanti kan sampai kita ke situ nih. Keburu kan waktunya, saya sengaja biar pelan. Takutnya nggak keburu. Jam berapa Pak Sataris? Jam berapa Bu? Setengah 12. Wah, saya singkat aja biar cepat. Setengah 12 biar ini. Jadi setelah kita melakukan ibadah umroh, selesai umroh kita balik ke hotel. Setelah itu kita nunggu tanggal 8. Setelah tanggal 8 kita mandi itu. Ya. Mandi dengan niat mikotnya namanya mikot tempat di mana ibu nanti tinggal di maktab, di hotel, niat di situ. Ya, nawaitul hajja lillahi ta'ala. Saya niat haji karena Allah Ta'ala. Mandi, semua pakaian sama dengan pakaian berihram, kita naik bis menuju mana? Menuju Arafah. Kalau ngambil tarwiyah, menuju kemana? Menuju ke Mina. Nginapnya di Mina. Nah, kita haji tamattu ngambilnya apa? Ngambilnya kita yang ke Arafah langsung. Jadi setelah kita mandi naik bis sampai di Arafah. Umpamanya naik dari jam 8, ada gilirannya turun. Jadi kalau sebelum disuruh turun, umpamanya kita di lantai 12, sebelum disuruh turun, kelompok kloter berapa nih? Umpamanya kita nanti kloter 15. Kloter 15 jangan turun dulu, nggak turun. Kita lihatin aja orang lagi yang berangkat dari atas kaca hotel. Oh, teman-teman kita udah berangkat duluan ke kloter lain. Kalau dibilang kloter 15 turun semua. Naik bis menuju Arafah. Sampai di Arafah ngapain? Sampai di Arafah kita sambil nunggu besok tanggal berapa? Tanggal 9. Waktunya kapan? Ukub tanggal 9 ba'da zuhur, setelah tergelincir matahari. Apa yang kita lakukan jarak itu? Malam kita sholat, disitulah terpakainya sholat jamak kosor. Zuhur, asar, kosor jamak. Maghrib, isya, jamak. Maghrib tetap 3, isya, subuh 2. Kalau 1 jadi 1. Setelah itu kita zikir sampai jam 12 siang, zuhur kita sholat jamak qashar sambil mendengarkan khutbah Arafah. Itulah orang ukuf di Arafah itu puncaknya haji. Mau sakit, mau apa, mau nggak bisa jalan, mau orang lagi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tinggal napas Senin Kamis, itu tetap dibawa ke Arafah. Karena puncaknya haji, rukun haji. Setelah itu sampai apa? Sampai kapan? Sampai malam nanti. Kalau kita sampai sebelum tenggelam matahari,
Boleh kita sholat antara lihat sikon dan kondisi. Makanya walaupun kita paham, kita lihat sikon dan kondisi. Kalau kepala rombongan bilang kita sholat maghrib dan isya di Arafah, kita sholat. Kalau dibilang nanti kita sholat sunahnya, sholat maghrib dan isya itu di Muzdalifah, Bu. Karena kita setelah di Arafah harus ke Muzdalifah. Umpamanya sholat maghrib kita di Arafah, kita langsung ke Muzdalifah. Ngapain di Muzdalifah? Nyari batu. Oh, sekarang batunya nggak usah dicari, Bu. Udah disiapin satu kantong. Oh, kita nggak usah nyari ngitung-ngitung 70, nggak usah. Mungkin ada 100 batu itu di kantong. Berapa yang kita gunakan? Dia tanggal 10 yang kita gunakan, 10 itu hari lahir yang kita gunakan hanya 7. Di tanggal 11, 21. Di tanggal 12, 21. Di tanggal 13, jumlahnya, Bu? Wah, matematikanya 100. Tapi 70 itu kalau kita ngambil napar tapi kalau napar awal kita hanya membutuhkan 49 batu. Ya. Kita sudah sampai di Muzdalifah, sudah megang batu, nanti mau menjelang malam atau subuh kita menuju mana? Ke Mina. Nah, di Mina ngapain? Mabit sebentar dia. Nanti sunnahnya itu kan ya foto ikutin ini aja dah, karena nanti bingung kalau saya kasih. Sunnah itu setelah terbit matahari atau duha itu kita menuju ke Jamarat. Nah, pokoknya ikut aturan aja di sana karena orang yang begitu banyak. Di Jamarat ngapain? Kita mencari Jumratul Aqabah. Melontar Jumratul Aqabah. Ya. Kita ambil Jumratul Aqabah. Seandainya ini Jumratul Aqabah, ya, seandainya ini Jumratul Aqabah, kita berangkat dari sini, dari Mina ini, ya menuju Mekah kan, Jumratul Aqabah tengah, menuju Mekah. Ini seandainya Jumratul Aqabah, bagaimana cara melontar kita? Melontar kita Mekah harus ada di tangan kiri kita, sebelah kiri. Maka di sana kelihatan ini ngelempar. Oh, susah banget, orang banyak sebelah sini, boleh gak? Boleh aja. Ya. Kalau sebelah sini pasti kosong, Bu. Karena orang semua mengikuti sunnah, lempar. Lemparnya 7 lemparan. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Tangan kiri kita ada di Mekah, ada di tangan kiri kita. Setelah selesai kita mundur pelan-pelan, kita menghadap ke Mekah, ke Baitullah, kita berdoa di situ. Selesai berdoa, kembali lagi ke Mina. Ngapain di Mina? Kita cukur. Kalau yang motong, ya, karena kita kan nitip ya uang, jadi kita nggak motong hadyung ya. Kita motong rambut, nah di situ boleh botak. Boleh botak, Pak. Saya langsung botak. Ya, botak. Langsung botak. Udah selesai belum tuh? Begitu kita potong, selesai larangan ihram. Kecuali apa? Hubungan suami istri. Ganti, Pak, pakaian. Boleh pakaian biasa, boleh pakai topi yang model ini. Wah, terserah deh. Bapak boleh. Cuman yang belum bisa dilakukan hubungan suami istri dan mesra-mesraan. Kapan itu selesainya? Selesai nanti setelah sholat tawaf ifadah. Itu tanggal 10. Kita nginep lagi di mabit lagi di Mina. Tanggal 11-nya kita berangkat lagi melontar jumroh 3. Ula, Wusta, Aqabah. Setelah itu apa lagi? Kembali lagi. Itu tanggal 11 ya. Kembali lagi ke Mina. Ya, biasa ada kegiatan kita ibadah. Setelah tanggal 12 kita kembali lagi melontar. 3 lontaran. Ula, Wusta, Aqabah. Setelah itu kemana lagi? Kalau yang nafar awal, artinya selesai, kita kembali ke Mina. Setelah itu beres-beres, kembali ke Mekah. Hotel di Mekah kembali, setelah itu kembali ke Mekah. Itu nafar awal. Kalau nafar sani, kembali lagi. Tapi ingat, pasti ibu nanti udah tahu.
Sebelum, kalau yang nafar awal, sebelum maghrib harus sudah meninggalkan Mina. Kalau sampai terlambat, tahu-tahu Isya meninggalkan Mina, nggak bisa, ibu terusin, berarti nafar sani. Sama nafar sani juga gitu, selesai tanggal 13 melontar, balik lagi ke Mina, baru ke Mekah, selesai semua. Tinggal kita bikin tawaf ifadah. Tawaf ifadah, kita tawaf biasa, ya. Kalau ada ini, kalau yang sudah tadi tawaf kudum, sudah melakukan sa'i di tawaf ifadah, ketika kita selesai tawaf, boleh tidak melakukan sa'i. Ya. Itu ya Bu, boleh. Kalau kita melakukan juga boleh. Tidak melakukan, boleh. Ya Bu Nur udah diri itu berarti mau tak kode mau habis. Setelah tawaf ifadah selesai, berarti selesai semua rangkaian ibadah haji. Hanya satu yang belum. Apa Bu? Tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau tawaf wada itu hanya beberapa jam sebelum kita pulang. Kenapa? Karena supaya kita tidak kembali lagi. Ya. Bu, mudah-mudahan jelas, nanti bisa dipertanyakan lagi, ditanyain lagi. Ya, saya sengaja pelan-pelan maksudnya biar jelas. Ya, nanti bisa. Pokoknya jangan jangan sampai ada bertanya di Mekah, jangan sampai bertanya di Madinah. Tanya sekarang. Jangan sampai, Pak ini tahu gimana? Pak ini gimana ya? Waktu kita nyukur botaknya di mana ya? Ya. Ada sebagian ulama ketika tawaf wada, ketika kita tahallul, karena rambut kita sudah dibotakin, kita boleh hanya mengusap. Tanda kita sudah tahallul, terbebas. Gampang nggak? Gampang. Insya Allah. Jadi itu ya. Kita udah nanti bertanya dan ini aja deh. Kapan-kapan kita bisa ini lagi. Karena waktunya juga. Jadi haji ada 3, haji ifrad, haji qiran. Ini sekedar pengetahuan. 2 ini. Yang ini yang kita lakukan. Ya. Kenapa kena dam ini? Enteng tapi kena dam. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya mungkin ada 2 menit, kalau ada yang belum jelas 2 menit aja. Kalau udah ya udah. Ya nanti ditanya lagi sama Pak Soliun, Ustaz lain yang bisa. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilaf. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah adalah kehilafan saya sendiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.